Hai, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Benedikta Alicia Yuni, saya mahasiswa di Universitas Widya Dharma Pontianak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran mengenai mata kuliah perilaku konsumen dan materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada pengertian subbudaya atau subkultur, yang kedua perilaku konsumen internasional Amerika dan Korea, yang ketiga ada subbudaya dan kaitannya dengan agama, ras, usia, dan jenis kelamin, dan yang keempat ada subbudaya dan kaitannya dengan geografi dan wilayah. Nah, oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama itu ada pengertian subbudaya atau subkultur, di mana salah satu unsur lingkungan sosial adalah budaya atau kultur. Budaya adalah segala nilai, pemikiran, simbol yang mempengaruhi perilaku, sikap, kepercayaan, dan kebiasaan seseorang dan masyarakat. Budaya bukan hanya bersifat abstrak tetapi bisa berbentuk objek material seperti rumah, kendaraan, peralatan elektronik, pakaian, undang-undang, makanan, minuman, musik, teknologi, dan bahasa. Nah, menurut Peter dan Olson tahun 1969, arti dan atau makna budaya adalah jika sebagian besar dari orang yang berada di dalam sebuah kelompok sosial memiliki pemahaman mendasar yang sama terhadap makna tersebut. Nah, di sini budaya kan akan mempengaruhi sikap ataupun kepercayaan dari setiap individu ataupun sekelompok individu. Nah, di sini budaya juga tidak hanya bersifat abstrak tetapi juga dapat berbentuk material seperti rumah. Nah, contohnya ini seperti rumah radang atau yang bisa di Kalimantan Barat disebut rumah panjang. Itu kan merupakan rumah dengan ciri khas budaya dari budaya Dayak di Kalimantan Barat. Nah, kemudian itu setiap makanan juga ada karena setiap budaya pasti memiliki makanan khas setiap daerahnya karena akan melambangkan suatu budaya ataupun melambangkan suatu kebudayaannya. Subbudaya atau subkultur adalah sekelompok orang yang memiliki perilaku dan kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan induk mereka. Subbudaya dapat terjadi karena perbedaan usia, ras, etnis, kelas sosial, dan gender anggotanya. Dan dapat pula terjadi karena adanya perbedaan estetika, agama, politik, dan seksual. Anggota dari suatu subbudaya biasanya menunjukkan keanggotaan mereka dengan gaya hidup atau simbol-simbol tertentu. Nah, yang kedua ada perilaku konsumen internasional Amerika dan Korea. Keyakinan dan perilaku konsumen berubah dengan cepat. Untuk mengikuti dan mungkin bahkan memengaruhi perubahan itu, perusahaan harus memanfaatkan wawasan konsumen yang mendalam. Beberapa bulan setelah virus corona baru pertama kali terdeteksi di Amerika Serikat, krisis COVID-19 terus menjungkir balikan kehidupan dan mata pencarian orang di Amerika. Ilmu perilaku memberitahu kita bahwa mengidentifikasi kepercayaan, kebiasaan, dan momen puncak konsumen yang baru adalah inti untuk mendorong perubahan perilaku. Nah, ada 5 tindakan yang dapat membantu perusahaan mempengaruhi perilaku konsumen untuk jangka panjang, di mana yang pertama ada perkuat keyakinan baru yang positif. Yang kedua, bentuk kebiasaan yang muncul dengan penawaran baru. Yang ketiga, mempertahankan kebiasaan baru menggunakan isyarat kontekstual. Yang keempat, sejajarkan pesan dengan pola pikir konsumen. Dan yang terakhir, yang kelima, menganalisis keyakinan dan perilaku konsumen pada tingkat granular. Nah, kita masuk kepada Korean Culture, di mana yang pertama ada nasionalisme, yang kedua go green, yang ketiga speedless, yang keempat emosional, yang kelima kecanduan smartphone, yang keenam memiliki tetangga serumpun, yang ketujuh mix up dan teknologi, yang kedelapan pressure, yang ke-9 etika, dan yang ke-10 cinta produk sendiri. Nah, kemudian ada subbudaya dan kaitannya dengan agama, ras, usia, jenis kelamin.
di mana subbudaya atau subkultur adalah sekelompok orang yang memiliki perilaku dan kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan induk mereka. Banyaknya subbudaya yang membentuk segmen pasar penting dan pemasar merancang produk dan program pemasaran yang akan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Berikut kaitan subbudaya dengan agama, ras, usia, dan jenis kelamin. Nah, yang pertama ada subbudaya kaitannya dengan agama, di mana masalah yang dihadapi pemasar dalam usahanya mendekati subkultural ini, terutama rasa yang tidak pantas mencampur adukan agama dan bisnis. Biasanya perilaku konsumen dipengaruhi secara langsung oleh agama dalam hal membutuhkan produk yang secara simbolis dan ritual yang dihubungkan dengan perayaan hari-hari raya agama seperti Idul Fitri dan Natal. Nah, yang kedua, subbudaya kaitannya dengan ras. Di sini, perbedaan etnis atau ras bahwa keyakinan, nilai-nilai dan kebiasaan etnis atau ras yang satu dengan yang lain berbeda. Contohnya, dari warna kulit, tinggi badan dan wajah, meskipun sama tapi adanya perbedaan. Maka disinilah seringkali dipakai pemasar untuk membuat segmentasi pasar dan menentukan pasar sasarannya. Nah, yang ketiga ada subbudaya kaitannya dengan usia, di mana kelompok usia juga dapat dianalisis sebagai sebuah subbudaya karena sering memiliki nilai dan perilaku yang berbeda. Namun, pemasaran harus berhati-hati dalam mensegmen konsumen jika didasarkan pada usia mereka yang sebenarnya, karena sebagai konsumen dewasa mereka merasa masih muda. Sebaliknya, ada pula konsumen remaja yang menganggap dirinya sudah dewasa. Yang keempat ada subbudaya kaitannya dengan jenis kelamin. Isu tentang jenis kelamin atau gender dan diskriminasi seksual yang semakin marak belakangan ini terjadi telah mengundang para ahli untuk memasukkan gender sebagai suatu kategori subbudaya. Selama ini orang mengenal dan menetapkan ciri-ciri dan peran-peran tertentu bagi pria dan wanita. Pemasang iklan sampai sekarang pun masih menonjolkan peran yang berhubungan antara jenis kelamin, dan selera konsumen seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan jenis kelamin. Nah, yang keempat ada subbudaya dan kaitannya dengan geografi dan wilayah. Geografi adalah ilmu tentang permukaan bumi, hasil yang diperoleh dari bumi. Segmentasi geografis membagi konsumen menjadi beberapa segmen berdasarkan tempat tinggal mereka. Variabel geografi tersebut antara lain wilayah, ukuran daerah, ukuran kota, kepadatan, dan iklim. Nah, mungkin teman-teman bertanya mengapa segmentasi geografis itu penting? Karena yang pertama, segmentasi geografis menunjukkan lokasi tinggal yang mempengaruhi kebutuhan dan selera konsumen. Dan yang kedua, jangkauan wilayah geografis juga mempengaruhi konsumsi sumber daya. Nah, kaitan antara subbudaya dengan wilayah ini, yaitu subbudaya adalah sekelompok orang yang memiliki perilaku dan kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan induk mereka. Sedangkan wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Oke teman-teman, sekian video pembelajaran kali ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan oleh karena itu, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.